Halo, Ya Kak, apakah suara saya sudah terdengar? coba lagi, Dek. Apakah suara saya sudah terdengar Kak? Oh iya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Arfiani Tias, bisa dipanggil Setia. NIM 202303101107 dari kelompok 9 Sistem Limfatik. Saya di Iya. sini mau mewawancarai Bapak untuk tugas PPMB 2020. Apakah boleh saya mewawancarai Kakak? Iya, boleh. Apa benar ini dengan Kakak Dharma? Iya, benar. Saya mau bertanya tentang profil Kakak. Iya. Profil apa aja? Kenapa Kak? Apa aja profilnya yang mau ditanyakan? Dan tentang tanggal lahir Kakak dan gimana dan hobi. Oh ya, siap. Untuk perkenalkan ya, nama saya Darmayanti Putri Jalatri. Biasanya dipanggil apa? Dharma. Saya lahir di Probolinggo 1 Juni 1998. Nah, saat ini saya tinggal di Lumajang ya, di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Kalau adiknya dari mana? Saya dari Probolinggo Kak. Hmm, kok sama Probolinggo mana? Python Kak. Mana? Python. Di mana itu ya? Yes. Saya lanjut ya. Untuk hobi ya, Ya. hobi saya menggambar sih. Juga suka apa? Desain grafis juga suka. Baik Kak. Bagaimana suka duka Kakak selama mengikuti organisasi? Suka duka selama mengikuti organisasi. Ya Kak. Oh ya, untuk suka dukanya sendiri mungkin lebih banyak ke sukanya ya selama mengikuti kegiatan organisasi. Untuk sukanya sendiri, kalau sejak awal bergabung dengan organisasi mungkin dari segi pertemanan ya, kan kita bisa dapat teman baru, baik itu teman dari apa angkatan kita sendiri maupun juga dari kakak tingkat. Kemudian dari komunikasi dengan dosen juga, karena biasanya kan kita ketemu dosen kalau apa waktu tatap muka perkuliahan saja kan, tapi saat mengikuti organisasi tentunya kita kan sering koordinasi dengan dosen selama mempersiapkan kegiatan. Kita juga punya teman-teman dari apa S1 ya fakultas itu kan, karena kita koordinasinya kan juga tidak hanya di apa Lumajang, kampus Lumajang aja, tapi kan juga yang ada di Jember itu. Kemudian sukanya yang paling saya suka itu karena kita ikut ke apa kita kan menyelenggarakan kegiatan. Tapi di sini kita juga bisa ikut kegiatan tersebut, jadi kita bisa dapat sertifikatnya. Baik itu lo perlombaan juga kan. Nah, ini sertifikat ini nantinya akan berguna saat kita lulus, Dek. Jadi saat kita lulus nanti itu tidak hanya membutuhkan ijazah saja ya, tapi kita itu butuh yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, dari mana kita dapat SKPI itu? SKPI itu kita dapat dari kalau kita ikut kegiatan organisasi di kampus. Kemudian atau paling tidak adiknya ikut apa? Kayak open recruitment kepanitiaan yang diadakan dari Hima maupun dari kampus atau ikut-ikut perlombaan dan itu menang ataupun hanya sebagai peserta mungkin. Itu sangat penting sekali menurut saya. Kalau untuk dukanya mungkin hanya satu ya. Kalau misalkan apa ada kegiatan yang keras dengan kegiatan Hima,
kalau ada perkuliahan yang keras dengan kegiatan hima, mungkin ada beberapa dosen yang tidak mengizinkan kita untuk keluar. Ya mungkin seperti itu. Baik, Kak. Apa saja pengalaman kakak saat ikut organisasi hima? Pengalaman selama mengikuti organisasi ya. Kalau dari saya pribadi banyak sih ya, terutama untuk koordinasi ke petinggi yang ada di UNED-nya itu kan. Jadi kita kayak punya pengalaman lebih awal gitulah dari teman-teman yang lain. Kemudian misalkan ada kayak penerimaan beasiswa gitu ya. Itu untuk pengurus hima sendiri kan kayak lebih diutamakan kan, misalkan ada informasi seperti itu. Jadi kita bisa lebih awal juga. Juga ada yang namanya beasiswa fungsionaris itu. Menurut saya itu pengalaman yang luar biasa ya, karena beasiswa ini kan hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang jadi pengurus organisasi mahasiswa di Universitas Jember. Kemudian juga apa lagi ya? Mungkin itu saja dulu. Oh itu kalau misalkan ada kayak kegiatan delegasi atau seminar-seminar yang intinya kayak mendelegasikan gitu loh. Jadi kan pengurus hima itu lebih diutamakan gitu. Jadi saya senang kalau di situ pengalamannya sangat luar biasa. Apakah hanya organisasi hima yang kakak ikuti? Organisasi, iya. Saya cuma ikut hima saja. Terus bagaimana cara kakak membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Kalau untuk masalah membagi waktu, kalau saya pribadi loh ya, kalau mungkin teman-teman yang hima yang lain akan jawabnya juga berbeda ya. Kalau saya pribadi mungkin kita lihat dulu daftar prioritasnya, misalkan jadwal kuliah hari ini yang deadline-nya mepet apa, kita kerjakan dulu. Misalkan yang di organisasi bisa ditinggalkan dulu, maksudnya bukan ditinggalkan, ditunda dulu. Kemudian kalau misalkan yang lebih dulu di organisasi, ya kita dulukan di organisasi. Misalkan itu waktunya barengan, kalau menurut saya waktu itu, kalau pengalaman saya itu, kan namanya organisasi kan kita tidak bekerja sendiri kan, ada teman-teman yang lain juga. Misalkan ada tugas saya yang waktu itu barengan dengan tugas kuliah sama organisasi, ya kita bagi. Saya bagi dengan wakil saya misalnya. Kalau misalkan saya berhalangan, kita bagi dengan pengurus PH yang lain, misalkan sekretaris atau bendahara atau bahkan dari divisi. Kita semuanya alhamdulillah care saling membantu. Jadi ya gitu ya cara kita bagi waktu. Mana yang sempat, mana yang luang. Terus tips dari kakak agar diperbolehkan ikut organisasi. Bagaimana, Dek? Bisa diulangi? Tips dari kakak agar dibolehkan ikut organisasi. Oh ya. Kalau dari saya pribadi sih, mungkin awalnya saya ceritakan dulu, maksudnya kita sampaikan dulu manfaatnya organisasi ini apa. Kemudian juga kedepannya itu loh kita sampaikan manfaat kedepannya. Misalkan itu yang saya bilang tadi kayak SKPI gitu kan. Terus ada program beasiswanya juga. Jadi kan orang tua nggak mikir ikut organisasi cuma ngurus kegiatan, kayak membuang-buang waktu kamu untuk kuliah gitu kan. Harusnya bisa kuliah malah untuk kegiatan yang lain gitu kan. Tapi di sisi lain kan selain kita kerja keras untuk kegiatan itu kan kita juga dapat hasil yang lebih dan beda dari teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu. Kita jelaskan aja seperti itu. Insya Allah orang tua juga mengerti. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan untuk maba 2020 dalam mengikuti PPDB? Oh. Pesan untuk mabanya ya. Kalau dari saya pribadi sih, mungkin untuk teman-teman maba 2020 ya, mungkin kalian merasa kayak penugasan di PPMB ini, mungkin dari PKKMB itu ya, merasa berat. Mungkin perlu saya sampaikan sedikit bahwa angkatan kalian ini sudah cukup mudah gitu kan. Kami sudah memodifikasi kayak serangkaian acara PPMB ini sudah dengan ringkas dan karena memang versinya kan versi daring ya.
berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu memang berat sekali, Dek. Jadi untuk penugasan PPMB saja kita 1 minggu kita lakukan 2 kali. Untuk penugasan juga kita sampai malam, sampai pagi seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih bersyukur. Misalkan ada penugasan ya kalian kerjakan. Kalaupun ada kesulitan kan bisa ditanyakan ke kakak pendampingnya. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh lah. Tetap itulah apa kayak halo, Dek, mohon maaf kok keluar ya. Aku kurang tahu juga. Tapi rekamannya enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa lah. Ya maaf ya, sinyal saya barusan. Ya, bisa dilanjut. Untuk yang tadi bisa diulang nggak? Yang mana? Yang pesan yang ingin kakak sampaikan, sepertinya tadi belum terrecord. Untuk yang pesan. Ya, Oh iya, saya ulangi lagi ya. Pesan untuk teman-teman maba 2020. Jadi kalau dengar ya suara saya ya? iya Kak. Jadi pesan dari saya untuk teman-teman maba 2020 mungkin apa ya? Yang dirasakan oleh teman-teman maba tahun ini kayak merasa berat gitu ya untuk penugasan baik itu PKKMB maupun PPMB. Jadi kalau saya bisa memberikan gambaran sedikit itu kan kalau dari kegiatan PPMB tahun lalu itu karena tidak dilaksanakan daring, kegiatannya juga 1 minggu itu juga 2 kali, penugasannya juga lebih banyak dan lebih berat pastinya kan. Jadi saya mohon untuk teman-teman maba 2020 bisa bersyukur apa yang sudah diberikan oleh kakak panitianya itu penugasannya dikerjakan dengan baik. Misalkan ada kayak kendala ataupun kesulitan bisa ditanyakan ke kakak pendampingnya. Kemudian setelah kegiatan PPMB ini selesai, saya berharap teman-teman maba bisa membuka diri untuk kayak mengikuti kegiatan organisasi yang ada di kampus maupun ikut serta dalam open recruitment kepanitiaan ataupun mengikuti lomba-lomba yang kiranya bisa membantu nama prodi seperti itu. Setidaknya untuk membantu waktu akreditasi kampus itu kan. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Begini saja Kak untuk wawancaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya Kak. Semangat. Mohon izin live ya. Iya Kak. Terima kasih.